Serat Paramayoga. Karya Pujangga Ageng Keraton Kedatonan, Projo Kasunanan Surakarta Nagari Hadiningrat, Sri Raden Mas Ngabehi, Ronggowarsito. Tujuan penulisan karya sastra ini adalah bahwa cerita ini diharapkan mempunyai manfaat keutamaan yang mudah-mudahan bisa dipetik dan menjadi simbol yang bisa dijadikan teladan oleh terah bangsa Jawa. Juga diharapkan agar cerita ini dapatlah menjadi pusaka peninggalan leluhur bagi anak turunnya di tanah Jawa, sehingga menjadi daya kekuatan bagi mereka. Cerita ini dimulai pada zaman Yan Banujan yang menceritakan kehidupan para leluhur, sehingga cerita ini sampai pada kehidupan manusia lumrah masa sekarang. Jin Sakar berhasil mencuri cincin makhlukat gaib, tetapi ia kini berbalik pikiran. Ia menggunakan cincin itu untuk dirinya sendiri. Pastilah, ia kemudian menjadi sangat sakti, bahkan ia kemudian menyingkirkan Nabi Sulaiman sebagai Raja Mesir. Dengan cincin makhlukat gaib ada di tangannya, ia mampu merubah diri sebagai Nabi Sulaiman. Dengan masih berwujud Nabi Sulaiman, ia menguasai dunia, seperti halnya Nabi Sulaiman yang asli. Semua jin yang ada di bawah kekuasaan Sakar, tidak tahu bahwa ia adalah Sakar, yang kini tingkahnya curang itu. Diceritakan, Nabi Sulaiman menderita karena tingkah laku Sakar, dan lolos dari istana. Ia kini berwujud memelas, dan dirinya tidak beda dengan kaum peminta-minta. Langkahnya menyeret dirinya, kemudian menjadi pengikut armada pemancing ikan di lautan. Sudah 40 hari, Jin Sakar menjadi raja. Ia kemudian teringat bahwa ia sebenarnya diperintah oleh Sang Hyang Wenang untuk mencuri cincin makhlukat gaib. Ingat akan hal itu, dan diputuskanlah dirinya, kemudian pergi untuk memberikan cincin yang dipesan oleh Hyang Wenang, sambil kembali menjadi wujudnya semula. Tetapi, sudah menjadi takdir Allah, cincin makhlukat gaib seperti ada yang merebut. Cincin itu jatuh, masuk ke dalam lautan. Menyesalah kini dalam hati Jin Sakar, dengan teramat sangat. Tetapi, ia berpikir bahwa semuanya akan ia ceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang yang mendengar kejadian itu merasa sedih, tapi ia juga merasa bahwa dirinyalah yang bersalah. Diceritakan, cincin makhlukat gaib yang jatuh di lautan, dimakan ikan. Kebetulan, ikan yang memakan cincin itu, kemudian makan umpan pancingan di kapal Nabi Sulaiman. Ikan dibelah oleh Nabi, dan cincin yang di perut ikan itu ditemukan lagi. Nabi tidak ragu lagi, bahwa cincin itu miliknya, dan dikenakan lagi cincin itu. Singkat cerita, Kangjeng Nabi sudah keluar dari sengsara, berkat ditemukan kembali cincin itu. Kini, Kangjeng Nabi sudah kembali ke istana, dan kembali naik tahta. Di dalam istana, akhirnya ia mengetahui bahwa ia kehilangan cincin makhlukat gaib, karena pokal Jin Sakar, yang kini menjadi abdi Sang Hyang Utipati. Atas seizin Allah, Nabi kemudian membuat tumbal, berupa rajah, untuk menghancurkan semua jin yang ada di Pulau Dewata. Diutusnya seorang manusia, untuk memasang rajah di sepanjang pesisir Pulau Dewata. Dengan suara yang menggelegar, samudra di sekeliling Pulau Dewata mengalun naik ke daratan terkena rajah,
yang dipasang utusan Nabi. Ombak yang ditimbulkan mengerikan, menerjang daratan, bersuara bagaikan halilintar. Berbarengan dengan naiknya samudra, kegelapan menyelimuti seluruh pulau dengan pekatnya. Pulau Dewata pecah menjadi berlaksa jumlahnya, menjadi pulau yang kecil-kecil. Sang Hyang Wenang serta anak dan istrinya tidak berdaya menanggulangi kesaktian mukjizat Nabi Sulaiman yang kekuatannya tak terkirakan. Inilah kekuasaan Nabi. Sang Hyang Wenang kemudian keluar istana Pulau Dewata, bersembunyi di bawah tanah. Setelah mengungsi beberapa lama, Sang Hyang Wenang keluar dari dalam bumi. Pada saat itu, Kangjeng Nabi Sulaiman sudah wafat. Diputuskan oleh Sang Hyang Wenang untuk kembali ke Pulau Dewata, yang kini sudah menjadi pulau yang saling terpisah. Setelah melihat apa yang sudah terjadi, Sang Hyang Wenang kemudian memutuskan untuk beralih wilayah kekuasaan di tanah Hindi, di puncak Gunung Tengguru. Beralih cerita, kini Sang Hyang Tunggal, sepeninggalnya dari istana, ia telah jauh menjelajah bumi. Ia kini telah sampai di tanah Selan. Ia bertemu dengan Sang Hyang Darmojoko, yang telah bertahta menggantikan mertuanya. Sang Hyang Tunggal, kemudian diambil menantu oleh uaknya sendiri, dengan menikahi Dewi Darmani. Tidak lama kemudian, Sang Hyang Tunggal memperoleh 4 orang putra. Anak sulung bernama Sang Hyang Darmodewo, yang bergelar Dewa Esa, atau Sang Hyang Rodra. Kemudian lahir anak kedua bernama Sang Hyang Darmastuti. Sedangkan anak ketiga bernama Sang Hyang Darmojali, dan anak bungsunya bernama Sang Hyang Dewanjali. Diceritakan, Sang Hyang Tunggal, setelah mendapatkan putra, kembali melanjutkan perjalanan. Terkisah, ada jin kepiting yang bernama Sri Rekototomo, yang bertahta di dalam lautan. Ia adalah keturunan jin Darih, yang berputra Jin Menak. Jin Menak berputra Minangkoro, kemudian berputra Yuyutomo. Yuyutomo inilah ayah dari Sri Rekototomo. Semua jenis kepiting, mimi, jingking, kingmang, kerang, rajungan, serta pongpongan, tunduk dalam pemerintahan Raja Kepiting, Sri Rekototomo. Sang Rekototomo mempunyai anak perempuan yang cantik bernama Gyah Rekotowati.